Itu kata Allah, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya kalian adalah umat yang satu. Kemudian kata Allah, wa ana rabbukum fa'budun. Aku ada Rabb kalian, maka ibadahilah aku. Ini kunci persatuan umat. Beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tapi selama umat Islam masih banyak yang berbuat syirik, menyembah selain Allah, menyembah nabi, menyembah wali yang telah mati, maka nggak akan mungkin ada persatuan. Ya. Makanya Rasul dakwah pertama kali at-tauhid untuk menyatukan umat. Ya. Cuma sekarang diputar balikan, dan alangkah banyaknya orang-orang yang suka memutar balikan fakta. Dituduh dakwah tauhid memecah belah umat. Padahal tauhid itulah yang akan menyatukan umat. Ya. Jadi sekali lagi, ini yang harus kita pahami, at-tauhid yuwahhid. Yang itu yang Rasul telah contohkan, yang Rasul telah praktekkan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? At-tauhid sebab meraih syafaat Rasul di hari kiamat. Sebab meraih syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Rasul mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibari nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, murni dari dalam lubuk hatinya yang terdalam. Dalam hadis riwayat Bukhari. Kata para ulama, intinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut menjauhkan diri dari sifat kemunafikan dan kesyirikan. Pasti dia akan memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak. Makanya orang yang misalnya berdoa ketika masih hidup di dunia, ya Rasulullah, berikan aku syafaat, justru ini yang gak akan mungkin menggapai syafaat Rasul. Karena dia minta syafaat kepada Rasul, bukan minta kepada Allah. Ini namanya syirik kepada Allah. Karena Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'ah. Syafaat itu semuanya milik Allah, mintanya kepada Allah, bukan mintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka banyak orang yang salah jalan, ingin menggapai syafaat Rasul, namun justru malah apa? Berbuat syirik, malah haram baginya syafaat Rasul SAW. Ya. Seperti banyak orang yang ingin berjuang membela Islam, namun ketika salah jalannya banyak apa? Malah mencoreng nama Islam. Maka hati-hati. Ya. Yang berikutnya, di antara kedudukan dan keutamaan tauhid seperti yang kita sampaikan tadi, intisari dan prioritas dakwah para nabi, para rasul. Prioritas dan juga intisari dakwah para nabi, para rasul. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah mereka? An i'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, tinggalkanlah at-taghut, sesembahan selain Allah. Ini mulai zaman Nabi Nuh, ketika awal munculnya kesyirikan, dakwahnya tauhid dan tauhid. Dalam surat Al-A'raf Allah mengkisahkan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa dakwah beliau? Intisari dakwah beliau, prioritas dakwah beliau, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah.
900 tahun lebih beliau dakwanya apa? Tauhid dan tauhid. Ya. Karena emang di zaman beliau itulah awal munculnya kesyirikan. Ya. Kata para ulama, awal pertama kali manusia di dunia ini dalam keadaan bertauhid, tidak ada kesyirikan. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah 213, kana nasu ummatan wahidah. Dulu manusia umat yang satu. Kata para ulama yaitu alat tauhid. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kanu ala millati Adam alaihissalam. Mereka di atas ajarannya Nabi Adam, di atas tauhid. Hatta abadul asnam, sampai mereka menyembah berhala. Apa berhala kaum Nabi Nuh? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata kepada yang lainnya, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumin Nuh. Ini adalah nama 5 orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Jadi ini awal kali munculnya kesyirikan. Mengkeramatkan, mengkultuskan, menuhankan, menyembah 5 wali, 5 orang saleh. Ya. Sekali lagi, tauhid itu asal muasalnya manusia. Namun muncul kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh dengan mengkeramatkan, menuhankan, menyembah 5 orang yang saleh. Demikian seterusnya sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Intisari dakwah para nabi para rasul at-tauhid. Ya. Bahkan kalau kita lihat dakwah Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun beliau di penjara, dakwahnya pertama kali tauhid dan tauhid. Ya. Allah berfirman menceritakan dakwah Nabi Yusuf di penjara ketika beliau ditanya takwil mimpi oleh 2 teman yang di penjara. Sebelum beliau menjawab takwil mimpi itu, beliau dakwahi orang-orang itu dengan dakwah tauhid. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai 2 temanku yang di penjara, apakah sesembahan Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah melainkan nama-nama yang kalian karang-karang sendiri dan yang dikarang oleh nenek moyang kalian, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia memerintahkan untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Ini sekali lagi terang benderang dakwah tauhid, intisari dan prioritas dakwah para nabi para rasul. Makanya sungguh sesat, sungguh batil orang-orang yang nyinyiri dakwah tauhid, ya, yang memerangi dakwah tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Padahal ini intisari dakwah para nabi para rasul alaihi wassalam. Yang berikutnya, yang berapa? At-tauhid, nikmat Allah yang terbesar. Yang paling besar nikmat Allah, nikmat tauhid. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama salaf yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan, ma'an amallahu ala abdin nikmatan a'zama min an arafahum la ilaha illallah. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hambanya yang lebih besar dibandingkan Allah memberikan mereka pemahaman
tentang la ilaha illallah. Tentang apa? At-tauhid. Ya. Makanya kalau antum misalnya nggak punya pulsa, nggak punya fulus, jangan apa? Banyak berkeluh kesah selama antum masih punya apa? At-tauhid. Nikmat yang termulia yang perlu untuk kita apa? Terus jaga. Dianai dengan terus belajar dan belajar tentang at-tauhid tanpa mengesampingkan ilmu agama yang lainnya. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-9, at-tauhid itu kunci keamanan.